Ya kan? 5 hal. Apa ada yang tidak ditanya? Nanti saya jelaskan di belakang. Tapi umumnya kita menurut hadis Nabi ini, semua di antara kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanya 5 hal. Selama 5 hal itu belum ada, maka orang itu belum akan bergeser dari posisi berdirinya. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama, pertanyaan Allah kepada kita adalah an-umuru fima afnahu. Umurnya itu digunakan untuk apa? Bapak-bapak yang sudah 60 ke atas itu atau 50 ke atas itu, coba diingat-ingat dulu ketika muda itu sudah dihabiskan untuk apa? Ibu-ibu sama, porsi zikir dengan porsi gelendengi tonggone kathah pundi. Itu ngulang betul. Masih bisa nggak kita bayar hutang-hutang kekosongan itu lewat sisa waktu yang tersedia? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa an sababihi fima ablah. Masa mudanya, wah ini dia, digunakan untuk apa saja sebelum memasuki masa tua. Masa mudanya digunakan untuk apa saja sebelum dia memasuki masa tua. Nek jenengan wis ra iso baleni, nek kula kan tesih senom tadi saya iso ngitung-ngitung niku riyen. Lalu wa malihi min aina aktasabahu. Harta yang kita punya itu dihasilkan lewat proses apa? Ada unsur riba atau tidak? Ada unsur yang haram atau tidak? Ada unsur yang tidak halal atau tidak? Berapa persen yang kita dapatkan dari harta itu hasil menipu orang lain, ngakali orang lain? Yang benar-benar halal berapa persen? Wa fima anfaqah. Dan kalau sudah dapat harta itu, pertanyaan selanjutnya, digunakan untuk apa? Wah, itu dia. Digunakan untuk apa? Itu pertanyaan besarnya. Sedekah mal atau sedekah mall? Nah, persentasenya banyak mana ini? Nah, kira-kira begitu. Wa madza amila fima alima. Wah, ini yang terakhir, ini menarik ini. Apa pertanyaan Allah kepada kita? Lesok melu pengajian ma'rifatullah niko bare diamalke napa mboten? Ternyata itu pertanyaannya. Makin banyak ilmu, mestinya makin banyak diamalkan. Iki aja sing penting anjing malah ra mangkat pengajian sisan. Ben ora ono ilmune dadi ora perlu diamalke ngoten nggih. Jadi wa madza amila fima alim. Ilmu yang didapatkan itu kira-kira digunakan, dimanfaatkan, apakah diajarkan kepada orang atau tidak? Apakah diamalkan everyday, setiap harinya atau tidak? Tapi ada jamaah rahimakumullah, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu udah nggak ditanya. Nanti panjenengan buka di dalam surat Al-Mudassir ya. Dari mulai ayat yang ke-38 sampai ayat 47. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kata Allah, setiap orang itu bertanggung jawab atas rahina. Rahina ini sebenarnya maknanya gadai. Sesuatu yang tergadai. Panjenengan kalau menggadaikan sesuatu, itu ada kewajiban untuk menebusnya atau tidak? Iya. Cuma ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil menebus hingga kembali, ada yang tidak. Dalam konsep agama, orang-orang yang berhasil menebus itu adalah orang-orang yang membayar hutangnya dengan amal saleh.
Tetapi mereka yang membayar hutang dengan amal salah, sesungguhnya tidak pernah bisa menebus sesuatu yang sudah tergadai itu. Tetapi Allah mengatakan illa ashabul yamin, kecuali golongan orang-orang yang kanan. Khusus satu ini jamaah, dia tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kanan ini, ashabul yamin, kata para ulama, inilah kelompok orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Langsung dia masuk. Siapa di antaranya? Satu, orang yang syahid di jalan Allah. Siapa itu yang syahid di jalan Allah? Hadisnya bunyinya begini jamaah. Man kharaja talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, sungguh dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Jenengan masuk betul? Insyaallah. Kecuali saya ngantuk, omong-omongan dewe, dahara rampung-rampung, jadi nyinggung ronore nih, ya, insyaallah luar biasa. Syahid, orang yang di ujung kehidupannya melafalkan kalimat ilah, masya Allah, indah sekali. Tapi tidak mudah itu ya, tapi indah sekali. Itu diantaranya. Jadi ashabul yamin itu nanti di surga itu fi jannatin yatasaalun, mereka itu bertanya-tanya. Siapa yang mereka tanyakan? Tu anil mujrimin, golongan orang-orang ahli maksiat. Yang ditanya itu, kenapa mereka bertanya? Mereka itu heran, kan mereka masuk surga ya, kok ada yang masuk neraka? Itu pertanyaannya. Ma salakakum fis saqar, pertanyaan mereka itu adalah, ente kenapa kok bisa menjadi penghuni neraka sakor? Ini kata orang-orang ashabul yamin ini. Lalu para penghuni neraka sakor itu menjawab, qalu, mereka berkata apa? Lam naku nat'imul qalu lam nusalli minal musallin. Jadi dulu orang-orang penghuni neraka sakor itu adalah lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia mereka itu jarang sholat, mengabaikan sholat, enteng banget mboten sholat. Jadi bapak-bapak, ini fatwanya Syekh Muhammad Ali bin Utsaimin. Beliau mengatakan begini, kalau ada seorang suami, kalau ada seorang istri mendapati suaminya tidak sholat dan sudah dinasihati berkali-kali tetap tidak sholat, kata Syekh Muhammad Ali bin Utsaimin, mintalah cerai pada suami itu. Boleh bapak-bapak ceraikan istrinya kalau tidak pernah sholat, tapi sudah dinasihati dulu. Kalau pengen ganti istri baru, doakan istri lama tidak sholat. Biar ada dalil untuk punya istri baru. Wah, ternyata nggak pernah sholat itu menurut surat Al-Mudassir adalah penghuni neraka sakor. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, nggak ngasih makan orang-orang miskin. Nabi dulu pernah mengatakan, jangan kau bangun tembok rumahmu melebihi tembok tetanggamu. Itu bukan maksudnya nggak boleh bikin rumah bagus, bukan. Jangan sampai rumah kita hebat, banyak duit, tapi ada tetangga yang makan saja tidak mampu. Nah, orang-orang semacam itu nanti penghuni neraka sakor. Bahkan juga wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang-orang itu penghuni neraka sakor itu, mereka mengatakan, dulu kalau kami ketika di dunia berkumpul satu dengan yang lain hal
dengan orang lain, berkumpul dengan bolo-bolonya nih, mesti mengomong ke eleke wong liya. Ngoten lho. Jadi nek dadi siji ngoten niku mesti merencanakan rencana-rencana jahat, membicarakan keburukan orang. Jadi omongane akeh ngoten lho. Mergane sok ngene, sok ngunjuk jamu sari cerewet niki wong. Itu omongannya akeh. Setiap ketemu orang itu yang dibicarakan keburukan orang lain. Sebenarnya kalau mau jujur kita juga sering begitu, Pak. Dan nek ngomong ke eleke wong niku jan teko empuk iup. Bahane kok ya akeh men ngoten lho dilalah. Suple saking setan niku enten mawon. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wah, ini dia. Yang selanjutnya, dan kami termasuk golongan orang-orang yang mendustakan adanya hari akhir. Tasih kemutan mboten enten ketua partai yang bilang, "Enggak usah sok ngomong akhirat." Kayak pernah lihat saja. Orang usah dipilih nih partai ini. Berarti dia ingin mengatakan akhirat itu bahaya, itu mendustakan itu. Dan kalau rasa nyebut merke partai makin tak bahaya. Ngertos mboten partai ini apa? Nah, ini mboten ngertos tekon konjon nih. Berarti jenengan ketinggalan berita nih. Iya, nggak boleh mendustakan agama, mendustakan hari akhir itu sama dengan mendustakan agama. Tidak percaya dengan hari akhir itu sama dengan dia tidak percaya dengan agama, karena imannya menjadi tidak sempurna. Dalam banyak hadis kalau Bapak Ibu baca itu ya, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sering banget tuh Allah, sering tuh Nabi mengatakan, pertama diawali dengan yu'minu billah, diakhiri dengan wal yaumil akhir. Itu satu rangkaian pun tidak boleh dipisah-pisah. Begitu jamaah rahimakumullah. Maka ada seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah meninggal nulis kitab, judulnya, salah satu kitab yang sangat populer di pesantren itu adalah Al-Hikam. Beliau mengatakan, siapa yang usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam waktu singkat dia mendapatkan anugerah Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Maksudnya begini, maksudnya ciri orang yang usianya diberkahi itu hidupnya tenang, bahagia, meskipun jenengan niku mboten ngerti jane sebabnya nopo to. Ning jenengan niku krasa seneng, guyang-guyu, ditamoni uang yo senenge masya Allah, gitu, disapa nggih seneng. Pokoknya kehidupannya itu bahagia betul, meskipun nek ditekon jenengan iki rahasia bahagiane apa jane. Nggih mungkin lain jawab, kula nggih ora ngerti. Kula nate tangkel Mbah Abu Baidah niku Masjid Tanwir. Usianya kan sudah 87 tahun kan. Saya tanya, "Mbah, jenengan niku rahasiane sehat niku napa?" Jawabannya napa, Pak? Rahasia kok do ngomongke. Ngoten. Oh, bener juga wong rahasia. Kula salah tekon berarti. Bisa jadi beliau ingin mengatakan aku dewe jadi ya orang ngerti ya kok sehat gini nopo. Nggak tahu ya. Karena ada itu kisah yang populer, seorang sahabat yang oleh Nabi dikatakan, bentar lagi nih ahli surga datang. Sampai 3 hari berturut-turut, begitu Nabi bilang ahli surga datang, yang datang orangnya itu. Sehingga ada sahabat namanya Abdullah bin Umar penasaran, diteliti selama 3 malam dia nginep di tempatnya orang tadi. Sampai nih biasa wae mas. Tahajudnya yo khusuk aku, doa aku, maca Qur'ane yo apik aku, posone sregep aku. Tapi kok saya nggak dikatakan sama Nabi ahli surga, malah ente. Kenapa kamu yang dikatakan ahli surga? Rahasianya apa? Ya dijawab, ya nggak tahu. Apa ya rahasianya?
Karena nggak tahu, terus Abdullah bin Umar pamit, sudah saya mau bilang sama Nabi, Nabi keliru ini nggak ada istimewanya nih orang ini, masa ahli surga dia. Nah, ketika Abdullah bin Umar ini mau pergi, dia bilang, sahabat tadi, apa ini ya? Bisa jadi yang ini apa? Saya itu kok tidak pernah sekalipun merasa iri pada apapun yang Allah berikan kepada orang lain. Wah, mendengar jawaban itu Abdullah bin Umar, aku raisyah. Nggak bisa. Umumnya kita kan tetangga punya kendaraan baru, ya pengennya kapan ya saya bisa ke sana. Tetangga punya rumah baru, kapan ya punya begitu. Tetangga punya bisnis yang luar biasa, kapan saya bisa meniru ya. Tetangga punya istri baru, kapan saya bisa ganti juga. Ya kan Pak, lazimnya kan kita iri begitu. Kalau ibu main ke kampus saya ini, orang pada iri, irinya agak bagus sebenarnya. Yang lain S3, wow, yang lain iri semua, pengen dokter, yang enggak cuma saya saja. Saya enggak iri karena saya niru sahabat tadi. Atau alasannya sebenarnya orang patek pinter sekolah, itu alasan paling real ya. Takut kalau sekolah nggak selesai gitu. Masya Allah, jamaah rahimahullah. Ini kan kata kunci sederhana. Jadi saya kira selama masih ada usia yang Allah titipkan pada kita, sekecil apapun, sependek apapun itu, kita gunakan dengan sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makatan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.